para lovers, ketemu dengan aku Rezi Andriati di podcast pertama kita ya, yaitu Heart to Heart. Di sini aku mau ngobrol-ngobrol santai aja dengan tamu-tamu yang nanti akan datang di sini, yang sedikit banyak menceritakan tentang bagaimana kuatnya mereka menghadapi berbagai ujian hidup dan bagaimana mereka menanganinya. Nah, kali ini di episode pertama ini aku udah ngajak makeup artist di perkampungan atau yang di daerah-daerah yang terpelosok yang mungkin kurang apa ya, ceritanya tuh kita tuh kurang ngerti gitu gimana sih mereka struggle-nya, gimana mereka menjalani proses make up untuk mereka bertahan hidup ataupun untuk memberi kebahagiaan kepada orang lain. Nah, kali ini ada Mbak Riana. Jadi Mbak Riana ini makeup artist, bisa hairdo juga, bisa hijab juga. Wah, pokoknya multifungsi banget deh. Aku tuh pengen tahu sih sebenarnya, walaupun kita udah beberapa kali kerja bareng, asal mulanya gimana sih tiba-tiba memutuskan untuk dari semua pilihan pekerjaan kenapa jadi MUA ya, makeup artist gitu? Awalnya sih emang hobi. Dari nice. Sekolah SMEA itu setiap ada uji kompetensi, kan aku kebetulan di sekretaris ya. Jadi kalau mau uji kompetensi tuh teman-teman tuh pada tidur di pangkuan aku buat dibenerin alis, atau misalkan iniin apa namanya matanya pakai eyeliner gitu. Karena kan kita kan kadang suka ada jalan-jalan kayak catwalk gitu kan, namanya sekretaris gitu. Jadi dari awal emang seneng, karena aku juga seneng dandan sebenarnya. Agak centil juga ya, Mbak? Ya, tapi waktu-waktu tertentu. Terus diajak teman waktu itu di daerah Kebantenan ya. Kalau sekarang sih namanya daerah ya sekitaran Pasar Kecapi, dekat daerahku. Itu tadinya dia temanku megang pengantin, aku pegang keluarga. Itu dari situ ada rekanan tendanya yang ngajak temanku itu minta nomor telepon aku. Kata dia gini, nanti suatu waktu aku ajak ya, kata dia gitu. Cuma aku bilang aku kan nggak mau ngelangkahin, kalau kayak di tempatku itu nggak boleh ngelangkahin orang yang ngajak kita duluan gitu. Ada kode etik. Ya, intinya kode etik tetap ada. Nah, terus lama-kelamaan tuh bukan dia yang dipanggil, jadi dia langsung nelfon aku. Ikut. Jadi nggak yang namanya, kalau aku terus terang kalau kerja itu nggak pernah ngelihat duit dulu, karena ilmu itu kan paling mahal. Jadi nggak, udahlah biar banyakin jam terbang ibaratnya gitu. Karena kan buat sekolah aku nggak punya uang. Jadi gimana caranya dapat ilmu tapi gratis gitu. Tapi kita yang diupahin meskipun nominalnya masih minim lah gitu. Dari anak-anak, dari terus dewasa, remaja. Aku nggak pernah pilih-pilih, disuruh apa aku kerjain. Pada saat itu emang yang punya tenda itu kayak ya parubaya lah, ibu-ibu ya. Jadi aku anggapnya orang tua. Jadi setiap dia lu nggak boleh ini ya, kalau namanya di kampung ya negor lalu aja gitu, nggak yang formal gimana, langsung jiplak aja gitu. Itu nggak boleh begitu, itu keputihan apa misalkan gitu. Namanya aku kan emang baru, jujur emang nggak pernah belajar kayak sekarang itu workshop atau private class, itu nggak pernah. Jadi tetap dari rumah ke rumah. Jadi emang nggak pernah matokin kalau lu ngajak gue sekian gitu, nggak. Jadi kita kerja bagus, orang yang akan nanti bayar sesuai dengan pekerjaan kita sendiri. Jadi gitu. Awalnya dari hobi, seneng ngedandanin dan dikerjain sama teman-temannya. Dari situ
ditawarin kerja karena Mbak Riana juga niatnya ikhlas, membantu orang, pengen nambah ilmu walaupun dengan segala caci maki yang pernah diterima ya Mbak ya, gitu. Nah, terus dari situ Mbak Riana ngerasa dari hobi itu bisa jadi uang. Ya, diantaranya. Ya. Makanya dari situ Mbak Riana langsung fokus ke make up. Okay. Jadi anak umur TK, PAUD lah waktu itu, PAUD. Jadi ya alhamdulillah, jadi ada yang diajak sini, oke aja lah gitu. Ayo aja. Karena Mbak Riana juga orangnya tuh ya, kalau yang aku tahu pun orangnya sangat ayo aja gitu. Jadi nggak perhitungan bahkan untuk waktu sih, ya itu tapi balik lagi ke gimana kita fisiknya ya, secapeknya kita gitu ya, masih wajar lah. Nah terus dari situ Mbak Riana nggak mungkin senengnya aja kan? Oh enggak. Kita kerja justru belajar hidup dari pekerjaan bukan? Benar. Nah aku pengen tahu dan mungkin teman-teman para lovers juga pengen tahu apa dukanya. Dukanya paling ya gelap-gelap, lewatin kampung-kampung tuh yang bikin serem. Terus banyak anjing. Anjingnya itu maaf ya tanda kutip, anjingnya itu gede-gede tapi yang kayak bukan ini punya ini enggak. Liar. Anjing liar yang nggak tahu dari mana itu ada gitu loh. Kita kan bukan masalah apa sih ya, takut ya emang terus terang takut digigit atau takut diserang gitu kan. Tapi ya namanya udah parno aja deh gitu, takutnya kayak gitu. Terus sama biasa jalanan licin, tanah merah. Apa tuh, nggak ngerti? Tanah merah jadi licin, hujan gitu kan. Belum kayak di aspal. Okay. Jadi pernah ngeliatin tuh kayak lapangan gede, itu kita ngelewatin, itu tanah merah semua. Itu malam-malam tuh? Gelap? Subuh ya, subuh lah. Aku yang bilang ke temen gini, awas lo, ntar jatuh gitu. Gue yang ngingetin temen gue yang terbalik. jadi Mariana ngingetin tapi Mariana jatuh. Aku yang jatuh, motornya terbalik begini. Aduh, untungnya apa sih ya namanya di kampung ya, orang juga karena paham lokasinya juga emang becek. Ya udahlah nggak ada yang kenal gue ini gitu. Ya udahlah badan dilanjutin gitu. Iya lanjutin karena emang belum mulai make up. Oh terus kayak produk-produknya aman tuh? Aman, teguling ya, ini bahasa betul. Teguling ya aman, nggak ini. Karena kan emang jatuhnya bukan di batu atau di tanah merah. Cuma PR ngebersihin gue. Bersihin make up-nya kan? Kalau badan udah pasrah aja kan? Badan ya paling cuma ini doang karena kotor sedikit aja, lah, bisa di pakai kain-kainan. Nah terus yang paling parah deh, aku pengen tahu yang paling parah yang ya ampun kok gini amatnya cari duit gitu. Itu momen apa tuh? Momen ibaratnya kita capek itu nggak dikasih minum, nggak ditawarin makan. Bukan berarti ibaratnya karena mereka nggak nawarin karena kitanya nggak kerja baik ya, nggak. Cuma mungkin udah pada sibuk sama ini. Ya tergantung manusianya sih, tapi emang yang pahit itu ini udah gue udah kering banget. Agak ada yang ngasih minum, akhirnya ya emang beli gitu loh. Tapi itu yang pekerjaan dari pagi kayak seharian gitu kan? Iyalah. Seharian kan? Dari subuh ke malam gitu. Kalau jaraknya jauh dari rumah, aku nggak pernah pulang. Jadi stay di rumah pengantin. Nggak pernah jadi standby-nya langsung standby. Ya palingan ya cuma kendalanya kalau lagi udah kita lapar, haus, misalkan warung jauh, terus nggak punya di kamar di kamar pengantin itu maaf gitu ya, kipas anginnya begini aja nih, atau bisa lemak begini. Ini mah jujur bukan ya, maksudnya maaf bukan yang iniin gitu loh, cuma emang pengalaman pribadiku begitu gitu. Gini gimana jelasin? Jadi nggak bisa nengak tegak gini, udah gitu nggak bisa digoyang-goyang ini, nggak bisa. Jadi dia nunduk aja gitu. Makanya, aduh kan kita yang ada bukannya gerah ke sini, jadi kedingin ke kaki, ya kan? Aduh, parah deh. Itu doang sih. Cuma ya dinikmatinya karena apa? Ketemu sama orang-orang yang pokoknya macem-macem lah sifatnya, pengantin macem-macem.
seru aja, seru. Seru. Diambil positifnya. Jadi, Terus aku penasaran kipasnya gimana? cuma kalau di sana, kalau di kampung terutama aku kan seringan di Keranggan ya. Itu di Keranggan itu jadi orangnya mah itu emas dari sini ke sini nih. Ya. Tapi kamar mandinya aduh begini banget gitu. Terus ya itu dibilang kipas itu pada nunduk semua, nggak ada yang tegak, bisa belok-belok itu nggak ada. Nah, terus itu berarti pas make up ini gimana? Karena kan kita harus dapat angin ya, maksud kalau nggak Ya, kan? untungnya itu kadang-kadang itu kipas diganjel bantal, kadang-kadang ditarik pakai tali, rapi apa, pokoknya sebisa mungkin untuk ruangan itu nyaman. Iya. Gitu. Semaksimal mungkin. Jadi dari rumah sempet juga. Jadi nikmatin aja gitu. Tapi pernah nggak sih Mbak, misalnya udah tahu nih, misalnya kita bakal ke medan perang nih istilahnya. Dari rumah udah bawa tali rafia apa semua segala macam yang kayaknya di sana nanti nggak ada deh gitu. Ya apa itu aja bawa-bawaannya selain make up ya? Paling tali doang sih, tali aja, sama paling sedia bawa minum, gitu ya, bawa roti, gitu. Karena sebenarnya kadang juga ditawarin makan kue, tapi yang kuenya emang warna-warninya banyak gitu, rame, tapi kagak rasanya kagak ada, agak enak. Aduh, jadi nggak ketelen gitu. Udah gitu kan kadang-kadang nggak kayak kita diplastikin gitu Mbak, kadang disebar aja Mbak, gitu kan kita takut aja semua. Udah anjing warawiri, kadang-kadang kan kita ngeri ya makanan gitu kan, bukan sok bersih, tapi namanya warawiri anjing ngeri lah, takut dia meleng atau dijilat atau gimana kan ngeri kan. Dia gitu tuh kue emang cakep-cakep tuh berderet, cuma rasanya sama semua, manis doang. Ada nggak ada? Kadang-kadang paling yang aman itu makan pisang. Udah. Buah ya. Pisang sih pasti ada, karena kalau di sana itu hajatan itu yang dijejerin itu pisang Mbak. Dan pisang. Itu boleh diambil? Boleh. Jadi kalau misalkan kita kondangan, kita ceritanya nih bawa beras nih di baskom. Nah nanti diisinya pisang, kue-kuehan atau kue snack-snack gitu. Itu ditaruh di itu, kita berasnya ditaruh, kita dapat makanan itu gitu. Banyak. Jadi untung ya seru aja gitu, kayak pisang, kadang-kadang buat goreng pisang dapat dari sajian pengantin. Jadi lebih banyak ini ya, dapat bekal ya, bekal makanan ataupun minuman. Iya. Dibanding dengan yang materi. Sama terutama sih bawa duit buat jajan. Jadi lebih kayak jajan ya. Ya, mending lari keluar gitu loh. Kadang-kadang kan maaf ya, bukannya sok bersih atau gimana. Kadang satu yang tadi aku bilang warawiri anjing atau ngelihat apa sih wilayah masaknya tuh geli ya gitu. Aku udah maaf, bukannya enggak, ini mendingan gue beli di luar deh gitu. Karena kita kerja pun harus punya kekuatan ya, tenaga ya. Kalau minimal kalau makannya enak, selera kita itu akan membuat kita jadi full untuk semangat walaupun dari subuh ke subuh. Ya, benar sih, setuju. Berarti dari semua pengalaman pahit yang paling nggak enak itu justru bukan dari kliennya atau dari pengantin atau dari, pernah nggak yang separah apa gitu? Itu kan dari cerita lingkungannya ya, misalnya dari makanan, dari jalanannya gitu. Tapi secara personal dari, kalau secara personal jadi gini, kalau kayak aku kebanyakan kalau di daerah itu kan yang dominan modalnya gede itu punya nama. Jadi misalkan nih di tempat perempuannya pakai yang makeup yang udah punya nama ya. Nah di pas giliran di ibarat kata kayak ngunduh mantu di tempat laki-laki, aku yang make up. Jadi kayak ada banding-bandingin gitu. Cuma kayak aku mah hadapin aja. Jadi nih ibarat kata kualitas, gue juga nggak kalah lah. Cuma kan ini anakku tuh nggak boleh sombongnya, karena apa, di atas langit masih ada langit lagi. Jadi ya orang yang menilai, tapi kita juga nggak boleh namanya sombong gitu. Ya udah, jadi nikmatin aja lu begini-gini. Kadang-kadang sampai kayak kok ini kok begini sih teh. Kata-kata apa gitu tuh Mbak yang bikin kayak sakit hati banget gitu? Apa yang paling diingat?
Kalau yang sakit hati banget sih enggak, cuma kayak ngenyein gitu loh. Kayak direndahkan gitu, kayak sampai pernah dipikirnya aku tuh kayak nggak punya beauty case yang bagus gitu. Jadi kayak dilihatnya kayak sebelah mata gitu loh. Tapi pas giliran kita bawa gitu, udah langsung diem. Oh, jadi kayak dari eye contact-nya ya, dari awal datang diliatin dari atas ke bawah, terus ya istilahnya direndahin. Iya, gitu. Tapi ternyata aku punya beauty case yang sangat bagus. Dan juga aku tuh banyak bersyukurnya teman-teman di sekitar aku tuh orang baik-baik semua. Jadi ya terutama sama nih yang sebelah aku juga terbaik. Terus juga baik banget. temen aku yang tadinya makeup artist itu sekarang kan dia itu udah alih profesi jadi inian umrohan, itu travel lah. Jadi alat-alat makeup yang bagus-bagus tuh yang branded itu dikasih ke aku semua. Udah lu pakai deh gitu. Kayak Makeup Forever itu kan mahal gitu loh. Channel itu gue dibagi. Maaf. Jadi kadang-kadang nih kalau gue dinyein gue keluarin deh tuh. Gue susun deh tuh nama-namanya biar iya. Maaf bukannya sombong atau gimana, terkadang tapi iya sih, Mbak. Terkadang orang kadang-kadang suka nanyain, dipikirnya kita bener-bener bawah banget gitu loh. Jadi sebenarnya kalau update status lagi di mana, maaf bukannya pengen pamer, tapi gue juga bukan ini kampung banget loh. Kita juga dimanapun kita kerja, oke aja daripada gue tidur nggak ada yang bayar. Satu yang penting badan sehat, laksanakan gitu aja. Nah, ngomong-ngomong badan sehat, jadi dulu Mariana itu pernah sakit agak keras ya, lumayan deh. Itu benar-benar aku pun hari ini nggak nyangka sih bisa ngobrol sama Mariana, bisa sesehat ini, bisa selantang ini, secerewet ini, selucu ini gitu ya. Cerewet ya. Jadi dia tuh sedikit cerita ya. Kalau aku kerja subuh, kalau bareng sama Mariana, aku nggak perlu alarm. Dia ngomong aja aku udah bangun, tanpa harus pakai kopi atau apapun, nggak. Udah cukup, tinggal ngomong, Mbak Rezi bangun, udah seger, siap, oke, siap salah gitu. Gitu. Jadi dia sangat bisa membuat positive vibes juga sih di lingkungan kerja kita ya. Saling. Nah, aku pengen tahu, jadi tahun berapa ya Mbak pas sakit ya? Kayaknya pas COVID. Iya, pas COVID. 2000 berapa ya? 18? 2020 ya? 21 ya. Pokoknya itu sempat gimana tuh ceritanya? Jadi emang satu, aku nggak tahu kalau aku ternyata kena gula. Oke. Itu emang keturunan? Turunan dari bapak. Oke. Jadi dari 5 bersaudara, anak bapak tuh semuanya perempuan. Ya alhamdulillahnya aku yang dibagi warisannya. Si berkah ya. Berkah. Bener. Iya, jadi taunya di rumah sakit itu kok tiap malam ditepokin, terus ibu permisi ya, disuntik. Terus baru deh ngeh kenapa dibangunin tiap disuntik gitu. Oh itu nggak tahu tadinya sakit? Aku pikir kan karena emang paru-paru ya, kambuhan paru-paru aku. Jadi pikir ya paru-paru aja gitu. Ternyata itu sempat masuk rumah sakit. Gejala awalnya apa? Misalnya jatuh? Gejala awalnya itu batuk. Batuk terus-terusan, lama-lama kayak setiap berapa menit sekali tuh baju basah. Jadi lemes gitu, keringet dingin, demam tiap malam. Itu. Jadi pas paginya itu nanya perawatnya, Mas, aku kok disuntikin terus ya, kenapa ya? Aku bilang gitu. Dia nggak ngomong di awal? Enggak. Jadi pas udah gitu, ibu kan ada gula. Ya tertegun sebentar sih, cuma ya gimana ya, antara sedih dan ya udah itu bagian gue gitu. Jadi ya diinin aja lah. Sempet sih kayak orang, kenapa sih warisannya tuh penyakit bukannya harta gitu loh. Cuma ya itulah, mungkin kan dibilang Allah tuh ngasih ujian mungkin sama kita yang mungkin menurut Allah tuh mampu gitu. Jadi ya udah, emang drastis banget, udah tinggal tengkorak, udah kayak tengkorak hidup deh. Semua temen-temen itu pada minta maaf semua, dipikirnya gua kagak ada umur, tapi ya subhanallah
Pilihan Allah banget, Masya Allah. Sampai nggak bisa bangun dari kasur kan ya Mbak ya? Nggak bisa bangunnya karena gini, kalau kita bergerak sedikit itu pusing. Jadi kayak orang gempa bumi gimana sih? Pokoknya harus fokus, dia diem aja begini kayak patung. Jadi mau begini nggak bisa, begini nggak bisa. Jadi cuma yang gerak tuh mata doang. Tapi ngomong nggak bisa? Ngomong bisa, cuma nggak bisa jalan. 4 bulan nggak bisa jalan. Gila. Gimana tuh mental? Sehat Mbak? Kebetulan waktu itu kan sampai ibaratnya Lebaran juga ya. Sedih sih, sedihnya orang-orang kok bisa jalan, bisa silaturahim kemana-mana. Aku ngeletak di kasur. Cuma ya gimana ya, udah bagian aku mau ngelolak, mau ini ya nggak bisa. Cuma ya, alhamdulillah semua teman-teman itu sekeliling aku tuh orang baik. Jadi rezeki sampai buat beli obat itu alhamdulillah teman-teman semua yang bantu gitu loh. Sampai ya jadi ada kekuatan udah lu jalanin aja, insya Allah ada ininya, ada rezekinya buat beli obat. Banyak ya pokoknya yang ngasih motivasi, ngasih ini, pokoknya alhamdulillah. Jadi di balik ujian yang Allah kasih, dikasih juga obatnya itu. Jadinya ngapain lagi sih, dikasih anak yang baik, dikasih suami yang baik, udah lu nggak usah pakai minta lagi yang berlebih. Itu udah suatu rezeki, berkah gitu. Jadi ya subhanallah lah, dikasih 2 kali dikasih kesempatan hidup Mbak. Yang pertama apa tuh Mbak? Ya KDRT, itu kan kesempatan, sampai sempat juga ibaratnya titik terendahnya Mbak ya, berarti itu ya. 2 kali aku dikasih kesempatan sama Allah. Makanya sekarang nyari apa sih? Sekarang makanya kerja nggak pengen yang namanya hitung-hitung uang. Nggak ada yang nggak munafik, ibaratnya gue nyari duit buat emang nyari duit gitu. Tapi nggak pernah yang namanya berpikir lu harus bayar gue segini loh. Gue kalau nggak dibayar lu segitu gue nggak mau Enggak, karena aku yakin rezeki itu udah Allah yang atur, yang gitu. Makanya dikelilingin sama teman-teman baik itu rezeki bagi aku. Jadi nggak selalu rezeki itu dinilai dengan nominal uang, gitu. Kalau inget sakit sih emang sedih banget karena emang, aduh. Dan aku juga sangat takjub ngelihat Mbak Riana sekarang tuh begini gitu. Mungkin kalau bisa teman-teman lihat kemarin ya fotonya itu kayaknya udah nggak mungkin, kurus banget para lovers. Berapa kilo tuh Mbak? Dari 83 kilo jadi 30. Nah, 30 dalam waktu 2 bulan. Turunnya sebanyak itu? Banyak itu. Jadi kayak batuk terus menerus itu, jadi kayak ngabisin badan. Kalau kayak orang kampung lah ngomongnya tuh ngabisin badan. Karena emang aku tuh sampai minum obat yang minumnya 1 loki gitu. Dia emang khusus buat obat HIV. HIV? Iya. Karena aku kan nggak bisa masuk makanan. Oh, diinput? Enggak, bukan diinput. Jadi nggak bisa masuk makanan, jadi nolak terus. Masuk roti sedikit aja muntah. Mau air minum, jadi air putih aja muntah. Jadi karena kan emang komplikasinya karena sama obat paru. Obat paru itu kan keras ya, gede-gede lagi. Itu aku kalau di rumah sakit itu minum itu 15 biji sekali minum. Itu pada jam 4 subuh. Itu aku selalu alarm. Terus tiba di rumah pun minum obat paru itu gede-gede banget ya, segini nih, warna merah. Jadi muntahnya itu pun merah Mbak, karena dari obat. Karena makanan juga nggak ada yang masuk. Nggak ada yang masuk, makanya ya itu aku kan ke spesialis paru akhirnya. Aku penasaran sih Mbak Riana. Dulu tuh aku sebelumnya tuh aku tuh selalu percaya ya, apapun yang kita tabur tuh selalu akhirnya itu akan kita tuai juga, mau kita memberi kebaikan dengan ikhlas ya gitu. Jadi pasti akan balik ke kita juga gitu endingnya gitu. Nah, pelajaran hidup apa yang Mbak Riana dapat dari
naik turun kehidupannya Mbak Riana kemarin ya, dari yang sakit terus dibayar pakai nasi. Sebentar, dibayar pakai nasi box tuh gimana ceritanya, dari awalnya delay gimana? Pengen tahu. Oh, itu sih bukan yang weddingan, maksudnya aku lagi itu apa sih ya, bantu temen. Oh, oke. Bantu temen. Cuma emang kayak ternyata temen itu nggak sesuai dengan ini. Jadi udah pakai alat aku, udah aku ibaratnya bantu dia apa sih di kerjaannya lah gitu. Aku nggak mau ini rinciin banget ya. Cuma ya waalaikumsalam doang gitu udah. Cuma dalam hati, ya Allah, gue keluar kalau bisa sih emang nyari duit, bukannya ngebuang duit atau cuma ngebuang tenaga. Tapi dibalas kayak gitu, ya udahlah, ntar juga itu urusan dia sama Allah. Udah, aku mah gitu aja. Sama ibaratnya aku dari kecil, dari umur 6 tahun nggak punya ibu. Ibuku nggak ada, jadi nggak boleh apa, nggak boleh lembek lah, harus kuat. Jadi tetap utama namanya orang tua, harus dimuliakan lah ya. Cuma emang aku tuh nggak ada kesempatan untuk balas kebaikan orang tua, terutama ibu. Tapi jadi sekarang itu aku adiknya ibu ada. Jadi sekarang yang manggil adiknya ibu tuh bukan bibi. Jadi manggilnya tetap ibu. Aku menganggap dia itu pengganti ibuku. Jadi ya intinya kalau emang kita berbuat baik tapi balasannya itu nggak sesuai, aku ikhlas aja, insya Allah nanti Allah Maha tahu. Jadi ya udah, nerimain aja. Insya Allah nanti Allah yang ngasih yang lebih. Nah iya, indah. Tapi yang aku penasaran, apa misalnya kayak kemarin pas Mbak Riana sakit kan, banyak tuh yang ngebantu, misalnya temennya waktu di yang di Bank Mega, terus ya banyak lah ya teman-teman kita juga yang support. Kayak Mbak Riana, bayaran Mbak Riana yang paling murah di perkampungan pernikahan atau apapun itu, event itu berapa? Kalau aku boleh tahu. Kalau zaman dulu aku baru terjun, 50.000 itu megang 10 orang. Ya emang bukan anak kecil doang ya, ada juga pagar ayu. Ya. Kalau di sana anak-anak kecil namanya disebutnya dayang-dayang. Tapi itu make up produk dari kita atau dari mereka? Waktu itu dari bos. Oh iya, maksudnya kita cuma tenaga. Ya, itu jadi intinya adalah belajar ikhlas. Tapi banyak ilmu Mbak yang didapat. Betul. Aku dipasangkan dengan waktu itu ada bencong. Jadi dia tuh emang pinter nyasak gitu apa. Iya. Jadi kayak ini melongo aja gitu ngeliatin kayak gimana dia ya gitu. Tapi belajar dari situ oh begitu nyasak gitu. Jadi ya udah jadi bisa sendiri gitu. Alhamdulillah. 50.000 itu ikhlas 10 orang. Tapi dapat ilmu. Intinya dapat bayar. Nah, kalau yang paling lumayan, paling gede tapi yang ternyata effortnya juga gede gitu, apa Mbak? Ya itu makeup pengantin. Menurut aku di daerah situ paling besar emang cuma 500.000. Pengantin loh dari pagi sampai sore. Dulu malah 400 Mbak Re, dikasih 400. Jadi aku udah makeup sendiri, bawa peralatan sendiri. 400.000 itu jalan-jalan ke kampung. Nanti kadang-kadang sama pengantin nih, aku selalu was-was. Apalagi kalau di ujung-ujung Berung deh, ibaratnya gitu. Aku pulang takut ada anjing lah, terus lewat-lewatin kayak kebun kosong apa gimana gitu. Neng, ntar nyalin baju terakhirnya jam 3:30 ya Neng. Biar aku nggak ke maleman gitu pulangnya. Ngeri soalnya. Ya bukannya orang juga sih, namanya kebun kosong tanah lapang begitu kan ngeri ya. Ada kalau di sana tuh kayak ada apa ya, rumah gubuk-gubuk begitu. Nah, pernah dapat cerita horor nggak? Ya kalau horor ya itu pernah pagi-pagi ke rumah pengantin, kita baru ke lokasi itu dikerumunin anjing banyak Mbak. Tapi anjingnya itu bukan anjing orang gitu loh. Maksudnya? Jadi aku nih diantarin sama suami nih ke lokasi.
tiba-tiba tuh kayak anjing satu nongol. Ih, sampai serem banget deh. Sampai suamiku gini, nanti kamu pulang jangan sore-sore ya. Takutnya nih anjing nanti ini lagi. Itu keluar, tapi pas giliran orang udah agak terang gitu ya. Udah agak terang, matahari udah ada, itu hilang sendiri. Maksudnya itu horor, maksudnya nggak nyata, nggak kasat mata, itu anjingnya bohongan. Jadi ada kelihatan, tapi tiba-tiba hilangnya itu nggak tahu kemana gitu loh. Sama ada satu lagi pengantin. Jadi yang kita make upin itu tiba-tiba kok kayak nenek-nenek. Tapi awalnya enggak. Jadi pas normal aja. Normal karena kan kalau zaman dulu itu emang pengantin itu nggak boleh ngaca. Jadi ya aku pernah dengar sih itu kayak ada apa ya, syariat nggak boleh ngaca. Jadi tiba-tiba pas ke kaca beauty case aku ya, jadi kok bukan dia gitu loh. Perasaan tadi make upin cantik gitu loh. Tapi pas setelah selesai make up atau? Setelah selesai make up, jadi mau salin baju kedua. Pas udah gitu kok, jadi cuma ini aja istighfar aja gitu. Udah istighfar aja pokoknya sembari nahan ngeri juga gitu loh. Karena emang agak-agak klinik kan, karena kalau daerah sana itu emang kepercayaan, bukannya menganut agama Islam, kepercayaan klinik leluhur itu. Jadi emang ada yang gini, pohon besar dikasih makanan, ditaruh digantung, itu namanya sesajen, itu harus. Kalau emang ada yang hajatan, sampai sama yang kayak ada ininya harus tanam ayam di tanah. Aku malah nggak tahu itu gimana tuh maksudnya? Itu ada kepercayaan sih. Jadi bekakak ditanam di tanah masih hidup gitu ditanam. Bekakak yang udah ini mati, ayam panggang gitulah ibaratnya. Jadi dikubur ada berapa titik itu, kadang-kadang ya ada 2, 3 gitu di pinggir-pinggir rumah yang untuk nanti ada hajatan. Nah kalau kayak di pohon-pohon besar itu ya makanan yang kita makan harus ada di situ. Gitu loh. Itu buat apa, Mbak? Secara kepercayaan itu? Kepercayaan itu jadi kayak apa ya? Kita penghormatan buat leluhur lah kali ya. Gitu. Jadi di sini ada pesta, ya masa gue nggak diajak katanya gitu. Jadi ya dikasih dah tuh makanan. Kali gue nggak tahu deh tuh. Karena kan aku juga, kalau aku kan bukan orang situ asli, aku kan pendatang juga. Cuma emang banyak pengalaman yang seru deh pokoknya. Aku nyebutnya seru karena nggak bisa diungkapkan dengan dijabarin macam-macam, itu nggak ada gitu loh. Alhamdulillah. Jadi kebahagiaan yang belum tentu orang lain tuh dapat. Setuju. Terima kasih Mbak Riana udah sharing sama kita di Heart to Heart. Semoga Mbak Riana abis ini makin sehat, makin semangat, makin ceria dalam pekerjaan maupun hidup. Sama minta doain anak aku biar lulus kuliahnya baik, sehat juga, suami anak juga bahagia. Nantinya masa depannya harus lebih baik dari ibunya. Amin. Nah, para lovers, sekian podcast Heart to Heart kita kali ini. Yang bisa kita ambil dari pelajaran hidup Mbak Riana adalah apapun yang kita lakukan itu semua harus dengan hati ikhlas. Karena apapun itu kalau kita lakuin dengan ikhlas, pasti baliknya akan ada kebaikan di kita. Dan ingat aja, Allah tuh Maha Tahu.